Bangsa dan negara Indonesia dibangun melalui sejarah yang sangat panjang dan penuh dengan dinamika. Kemerdekaan yang kita raih sekarang ini bukan merupakan hadiah, tapi ini adalah perjuangan yang mengorbankan jiwa dan raga para pahlawannya. Sudah sepatutnya kita berbangga dan menghargai apa yang telah mereka lakukan demi bangsa ini. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Dan ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu dengan menanamkan rasa cinta tanah air yang mendalam. Bagaimana rasa cinta tanah air itu bisa muncul? Hal itu dapat muncul apabila kita tahu dan paham apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Mari kita tanyakan pendapat dari beberapa orang tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Berikut cuplikannya. Alhamdulillah baik. Perkenalkan itu dulu nama saya Nani Fitriani. Mohon maaf untuk waktu itu. Dengan ibu siapa ya? Saya ibu Sakti. Berapa usia ibu? Usia ibu udah tua nih, udah 54. Dia sebagai saya tanyakan apa yang ingin ketahui mengenai sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia itu sangat banyak sekali. Misalnya bangsa Indonesia itu bangsa Indonesia dulu dijajah oleh Belanda ya, kemudian merdeka dari tahun 1940 di sejarahnya. Banyak sekali sejarah itu tentang kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu juga kan ada seperti sejarah-sejarah kan di Indonesia itu ada seperti di Candi Candi itu juga kan ada sejarah-sejarah ya kan. Seperti yang kalau kita tahu itu Indonesia itu punya ideologi negara. Ya. Kalau menurut Ibu apa yang diketahui mengenai ideologi negara tersebut? Ideologi negara Indonesia itu yaitu Pancasila. Sekali yang terdiri dari 5 dasar. Yang pertama, Pancasila-nya, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam bermusyawarah mufakat, dan yang kelima, satu lagi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan sudah hafal, tapi sudah paham betul mengenai makna dari sila-sila tersebut. Seperti apa sih contohnya kira-kira? Pengamalan dari sila-sila tersebut. Kalau sila misalnya ya pengamalannya yang satu saja contohnya dari kepada yang Maha Esa, berarti religiusnya itu berarti kan kita mengadakan pengajian berjemaah, terus misalnya ke masjid. Tidak hanya itu saja itu seperti anak-anak juga kan. Ibu seorang guru ya, anak-anak juga kan mengikuti misalnya di sekolah juga suka diadakan pertama kan berdoa, itu juga udah menantang religius ya. Kemudian jabatan tangan juga ya sama guru sama teman-teman itu juga sudah termasuk. Terus kalau akhir mau pulang sekolah juga, kalau di sekolah di SD itu sudah ditanamkan berdoa lagi, berdoa mau pulang, mau belajar. Terus tidak lupa kalau di SD Sinar Tanggung itu selalu setiap hari itu ditanamkan membacakan Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Hasna Kamilia. Saya peserta Diklat Besar CPNS 2019 akan mewawancarai Bapak mengenai wawasan kebangsaan. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber saya? Bersedia, tentu teh. Bersedia. Iya, siap. Bapak dengan siapa namanya? Saya Riki teh. Iya, usianya? Masih muda, 23 tahun. Oh, iya, baik. Berarti panggilannya aja ya.
Ya. Pekerjaannya apa? Saat ini sebagai analis penata laboratorium di salah satu instansi. Baik, mulai saja ke pertanyaan yang pertama ya. Apa yang aku ketahui mengenai sejarah Indonesia? Sejarah Indonesia ya, yang saya ketahui itu cukup panjang. Jadi dari awal berdiri hingga sekarang, Indonesia juga memiliki sejarah yang panjang juga dalam hal upaya negara bangsa Indonesia itu terlepas dari penjajahan, dari era penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang hingga mencapai kemerdekaan. Indonesia juga memiliki sejarah yang panjang juga dalam hal sosial, politik negara, dan juga dalam hal ekonomi. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang aku ketahui mengenai ideologi negara Indonesia? Yang saya ketahui tentang ideologi negara Indonesia itu adalah Pancasila. Bisa disebutkan isi dari Pancasila itu apa aja? Ya, tentu. Pancasila itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan terakhir, bisa nggak memberikan contoh pengaplikasian dari sila yang tadi disebutkan, sila Pancasila? Oke, dari yang saya ketahui, pengaplikasiannya salah satunya itu di sila ketiga, yaitu implementasinya adalah gotong royong, di mana gotong royong ini sendiri merupakan karakteristik dasar dari masyarakat, dan juga hal ini memiliki rasa empati yang tinggi terhadap bersama. Dan menurut saya gotong royong ini merupakan salah satu implementasi dari sila ketiga dan Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, di mana bangsa Indonesia saling bahu-membahu, bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Irma. Saya bertugas di SD Negeri Sinar Tanjung, dan maksud saya kemarin adalah untuk mewawancarai Bapak dan itu juga sudah Bapak berkenan. Sebelum memulai wawancara, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama Ridwan, usia saat ini 35 tahun, pekerjaan sebagai anggota Sabara di Satuan Kepolisian. Terima kasih Bapak sudah memperkenalkan diri. Nah, yang topik yang akan saya bahas kali ini adalah tentang kemerdekaan. Bolehkah Bapak menceritakan kepada saya sedikit saja bagaimana Indonesia itu bisa merebut suatu kemerdekaan? Misalnya prosesnya apa, bagaimana? Silakan Pak. Ya, waktu kesadaran masyarakat dan para pemuda akan pentingnya persatuan dalam memperjuangkan sebuah cita-cita, maka di awal-awal pergerakan nasional muncullah sebuah organisasi kepemudaan yang mempelopori adanya pergerakan nasional, yakni Budi Utomo. Dan pada tahun 1928 awal dari perjuangan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Seiring berjalannya waktu, semangat para pemuda dan para pejuang ini semakin membara untuk merebut kemerdekaan, hingga pada saat Jepang menduduki Indonesia, pada saat itu dibentuklah BPUPKI atau
Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya dibentuklah PPKI ini sebagai panitia persiapan kemerdekaan, hingga pada akhirnya kemerdekaan dapat kita raih setelah mendengar kabar bahwa Jepang ini bertekuk lutut di tangan sekutu pada tanggal 14 Agustus 45. Maka tanggal 17 Agustus 45 dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan. Dan ini sejarah mencatat Hari Kemerdekaan Indonesia adalah setiap tanggal 17 Agustus 45, dan ini setiap tahun kita peringati. Jadi seperti yang kita tahu ya Pak, bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila. Nah, kira-kira Bapak tahu tidak apa isi Pancasila itu sendiri? Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, ya Pak, sudah pasti betul Bapak tentang Pancasila. Sepertinya memang sering apel ya Pak, karena memang kota pabrik sih, sepertinya sering upacara. Nah Pak, dari semua sila-sila yang Bapak sebutkan, kira-kira Bapak bisa mencontohkan apa saja pengamalan dan pengamalan Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di sila ketiga, ini pengaplikasiannya tentang persatuan Indonesia. Tentu kita harus menjaga kerukunan ya. Bela negara juga ini termasuknya sila ketiga ya. Membela negara, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, tidak membeda-bedakan teman misalkan karena beda suku, beda agama, jangan. Karena kalau seperti itu justru akan terjadinya perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tentu kaitannya dengan musyawarah. Jadi kalau ada suatu permasalahan, kalau ada misalkan dalam masyarakat kita harus ada musyawarah ya. Kalau ada yang harus kita selesaikan, tidak boleh kita melakukan sesuatu tanpa didasari dengan musyawarah. Tentu musyawarah ini tujuannya adalah untuk mencapai mufakat, kesepakatan bersama, dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dan ini harus mewakili semua kepentingan. Contoh misalkan sila keempat ini dalam perwakilannya itu sidang MPR misalkan, atau rekan-rekan kita di DPR itu kan wakil kita. Jadi kita mewakilkan suara kepada mereka. Nah, itu juga bagian dari perwakilan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila kedatangan saya kemarin mengganggu Bapak. Baik, berdasarkan interview yang telah dilakukan terhadap Ibu Ida Rosmartini, Bapak Diki, dan Bapak Ridwan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya warga negara Indonesia sudah sangat paham dan mengetahui bagaimana Indonesia. Ini ditunjukkan melalui bagaimana mereka menyebutkan tentang Pancasila. Pengamalan dari Pancasila merupakan wujud dari bela negara, yang berarti adalah tekad atau sikap dari warga negara atau perseorangan maupun kolektif yang dapat menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Maka dari itu, mari kita mengembangkan bela negara sebagai wujud rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia hebat.